Bersama Garuda. Indonesia Menyapa Pagi. Ya, pendengar, kemarin Hakim Konstitusi Suhartoyo disepakati menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK menggantikan Anwar Usman. Dan kesepakatan ini merupakan keputusan yang diambil dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang digelar secara tertutup. RPH dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dan pemilihan Ketua MK merupakan tindak lanjut putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang sebelumnya memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Bagaimana menurut pakar hukum tata negara Universitas Islam Konstitusi Surabaya, ada Dr. Hufron. Selamat pagi, Pak Hufron. Pagi, Mbak Risti, apa kabar? Kabar baik, sehat, dan selamat Hari Pahlawan. Itu dulu yang ingin saya ucapkan ke Pak Hufron. Terima kasih. Selamat Hari Pahlawan juga, Mbak Risti. Oke. Apakah pergantian Ketua MK ini merupakan heroikme? Atau ada maksud yang lain? Silahkan dijelaskan, Pak Hufron. Jadi menurut saya, ini adalah conditiono sine qua non. Tidak ada pilihan dan sebuah keniscayaan bahwa karena amar putusan Majelis Kehormatan MK nomor 02 yang memerintahkan Wakil Ketua untuk menyelenggarakan pemilihan pimpinan baru, ya tentu ini adalah hasil dari perintah putusan Majelis Kehormatan MK yang kemarin gitu. Dengan sepakat memilih Ketua Mahkamah Konstitusi adalah Dr. Suhartoyo dan Wakil Ketua adalah Prof. Saldi Isra gitu. Pertanyaannya adalah apakah ini sesungguhnya heroik? Menurut saya sih tidak begitu heroik gitu, Mbak Risti. Kenapa? Karena menurut saya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin itu kan tidak saja menjatuhkan sanksi administratif terhadap pemberhentian ketua menjadi memberhentikan Ketua MK Anwar Usman dilepas dari jabatan Wakil Ketua, tetapi juga adalah memberikan sanksi kepada seluruh hakim MK agar menjaga yang disebut rahasia, apa yang disebut rahasia negara dalam konteks pemutusan rapat permusyawaratan dalam rapat permusyawaratan hakim dalam memutus perkara 90, dan juga meminta bahwa mereka diberikan sanksi administratif teguran lisan secara kolektif. Artinya bahwa seluruh hakim MK itu sesungguhnya mendapatkan sanksi administratif terkait dengan persoalan apa yang disebut tidak sensitif terhadap benturan kepentingan. Jadi menurut saya ini suatu keniscayaan yang memang harus diganti dengan pimpinan yang baru gitu, Mbak Risti. Oke. Nah, dengan pimpinan yang baru dan ini bertugas 2023 hingga 2028 mendatang ya, dan jabatan Wakil Ketua masih dipegang oleh Hakim Saldi Isra. Nah, kira-kira akan seperti apa komposisi dan juga PR-PR, karena kita tahu bahwa MK adalah konstitusi yang dianggap untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi Mbak Risti, menurut saya pimpinan yang baru, pasangan Pak Dr. Suhartoyo sebagai ketua dan Prof. Saldi Isra sebagai wakil ketua, tentu juga anggota MK yang lain, ini ada tugas yang maha berat menurut saya, Mbak Risti, yaitu adalah mengembalikan kepercayaan publik atau public trust terhadap Mahkamah Konstitusi. Yang menurut saya bahwa ketika semua hakimnya itu dinyatakan diberi sanksi bahwa dia melanggar etik, ini sesungguhnya kejadian yang sangat luar biasa gitu, Mbak Risti. Oleh karena itu, menurut saya apa yang mesti diemban oleh ketua, wakil ketua, dan hakim konstitusi yang lain dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik atau public distrust. Public trust tentu adalah menjaga independensi dan integrasi, Mbak. Yang pertama itu. Yang kedua adalah menolak setiap intervensi
intervensi dalam perkara apapun yang menjadi kewenangan MK. Baik dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, sengketa permohonan hasil pemilihan umum, menurut saya bahwa ini harus menolak setiap intervensi, baik dari lembaga negara manapun, eksekutif maupun yudikatif. Yang ketiga menurut saya yang paling penting adalah merawat sensitivitas atau kepekaan nurani terhadap benturan kepentingan. Karena kemarin itu Mbak Aristi, Ketua MK itu tidak merasa bahwa ini ada benturan kepentingan gitu. Padahal publik itu merasa bahwa ini ada yang disebut sebagai benturan kepentingan atau conflict of interest gitu. Maka jiwa atau rasa itu yang menurut saya harus peka, harus sensitif gitu. Baru yang terakhir menurut saya adalah perlu dibentuk majelis kehormatan yang bersifat permanen gitu. Saya kira 4 hal itu yang harus menjadi tugas berat ketua dan wakil ketua termasuk hakim Mahkamah Konstitusi yang lain, Mbak Aristi. Ya, kalau kita tadi mengingat apa yang Bapak sampaikan mengenai sensitivitas pada saat Pak Anwar Usman tidak merasa ini menjadi suatu beban jabatan sebagai ketua MK sebelumnya. Nah, apakah ini juga terkait dengan meskipun beliau diberhentikan sebagai ketua MK tapi tidak keluar sebagai hakim, ini juga akan menjadi sesuatu yang tadi dikatakan independensinya ini menjadi public distrust tersendiri. Ya, itulah Mbak Aristi menurut saya harusnya putusan Majelis Kehormatan MK yang kemarin menjadi titik balik untuk kemudian persoalan kaitannya dengan independensi, persoalan dengan integritas, persoalan dengan sensitivitas terhadap benturan kepentingan itu menjadi sesuatu hal yang penting ke depan untuk kemudian dijaga dan ditegakkan, Mbak Risti. Karena kalau tidak, menurut saya bahwa MK yang itu sesungguhnya menjadi penjaga konstitusi, the guardian of constitution, the guardian of demokrasi atau penjaga demokrasi, menurut saya juga akan menjadi runtuh ketika tidak menjaga pilar-pilar yang disebut sebagai sabta karsa utama yang disampaikan Pak Jimli kemarin, yaitu adalah asas-asas yang disebut independensi, asas integritas, ketak perpihakan, asas keseksamaan dan seterusnya itu gitu. Oke, ini yang harus diperkuat ya. Baik, Pak Ufron, terima kasih banyak sudah bergabung. Mohon maaf waktu kita terbatas. Mudah-mudahan ini menjadi amanah besar yang bisa dijalankan oleh Dr. Suhartoyo dan juga Prof. Saldi Isra dalam tetap menjaga demokrasi. Selamat pagi, Pak Ufron. Pagi. Salam sehat selalu. Sama-sama, salam sehat, salam sukses, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Agustus atau UNTAD Surabaya, Dr. Ufron, yang disampaikan bagaimana proses dari penggantian Ketua Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari pengembalian kepercayaan publik terhadap penjaga demokrasi sesuai dengan sabta karsa utama atau sumpah seorang hakim. Dan pendengar, kami masih akan melanjutkan kebersamaan kita